Kelompok 2 Micro Teaching Kelas 6C PGSD 2018 membahas tentang keterampilan mengelola kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Nadiatus Solehah. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan membuat video tentang keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Sebelum kita belajar, ada baiknya Ibu absen dulu ya untuk mengetahui siapa yang tidak masuk hari ini. Tono, Siska, Putri, Budi, Clara. Oh, semuanya pada masuk? Alhamdulillah jika semuanya masuk. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya jika kita berdoa. Nah, tapi itu sepertinya kursinya Budi tidak rapi deh. Mejanya Rani juga masih berantakan. Ayo kita rapihin dulu. Coba lurusin ya. Nah, kalau udah lurus kan enak. Nah, karena udah lurus, sekarang kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, karena tadi kita sudah berdoa, meja-meja dan kursi-kursi juga sudah rapi, sekarang waktunya kita untuk belajar. Pada siap untuk belajar? Masih semangat? Harus tetap semangat ya, walaupun di bulan Ramadan. Nah, itu kok Budi ngobrol? Jangan mengobrol ya, karena kan tadi kita sudah berdoa, berarti kita sudah siap untuk belajar. Yuk, kita suara ular dulu. Suara ular. Shh. Nah, karena udah suara ular, berarti semuanya harus diam ya, dan dengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, kemarin itu kita belajar tentang apa anak-anak? Tentang gaya. Betul. Ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, Santi? Betul. Gaya merupakan tarikan dan dorongan yang terjadi pada suatu benda. Nah, karena kita sudah belajar tentang gaya, hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Energi alternatif disebut sebagai energi pengganti. Nah, energi alternatif ini dibutuhkan untuk menggantikan energi yang biasa kita gunakan. Ya, energi yang biasa kita gunakan yaitu energi fosil. Energi fosil itu berasal dari sisa-sisa hewan yang sudah mati jutaan tahun lalu yang tertimbun tanah. Nah, contohnya itu ada solar, bensin, dan minyak tanah. Clara, kenapa Clara? Kenapa? Oh, di toel-toel Budi. Jangan toel-toelan ya Budi. Coba sekarang kita tepuk ada belajar dulu ya, biar nanti kalian tetap semangat belajar dan paham apa yang Ibu sampaikan ya. Sekarang kita tepuk ada belajar yuk. Ada belajar. Pertama aku duduk dan berdoa. Kedua ku dengarkan dengan seksama. Ketiga aku paham apa yang guru bilang, hati senang, riang, serta gembira. Hore! Nah, karena semua udah tepuk ada belajar, jadi kita harus semangat belajar dan memperhatikan Ibu ya, biar paham apa yang Ibu sampaikan. Ayo sekarang kita lanjut belajarnya. Tadi sampai mana? Ya, sampai contoh energi fosil ya. Contoh energi fosil tadi ada apa? Ada bensin, ada solar, dan minyak tanah. Nah, energi alternatif ini digunakan untuk menggantikan energi-energi tadi itu, untuk menggantikan bensin, solar tadi itu. Nah, adapun contoh energi alternatif itu ada matahari, ada air, ada angin, dan ada panas bumi. Nah, yang pertama kita bahas yaitu matahari ya. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi ini. Nah, matahari itu dapat dimanfaatkan manusia biasanya untuk apa? Ya, untuk menjemur pakaian,
untuk menjemur padi biar cepat kering. Nah, selanjutnya ada angin. Nah, angin ini dimanfaatkan manusia untuk berbagai jenis keperluan. Salah satunya apa? Nah, salah satunya kalau kita mau main layangan, kita membutuhkan angin untuk menerbangkan layangan. Nah, selain itu angin juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Nah, banyak ya manfaatnya dari angin. Yang selanjutnya ada air. Air digunakan untuk berbagai jenis keperluan manusia. Salah satunya untuk apa? Ya, untuk mencuci baju, untuk mencuci piring, dan air juga bisa digunakan untuk apa coba? Nah, sebagai pembangkit listrik tenaga air, kita dapat menggunakan air itu untuk menyalakan listrik. Kalau kita nggak ada listrik dari PLN, kita bisa menggunakan PLTA ini, pembangkit listrik tenaga air ini, supaya listrik kita tetap hidup. Dan yang terakhir ada panas bumi. Energi alternatif lain yang digunakan adalah panas bumi. Kok semuanya pada ngantuk-ngantuk ya? Tono, kok main-mainin pulpen, ngantuk? Yaudah, karena semuanya pada ngantuk, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Nah, karena kita udah tepuk semangat, seharusnya kita semangat ya. Semangat untuk belajar agar menjadi apa? Ya, agar menjadi anak-anak yang pintar. Nah, sekarang kita lanjut ya. Yang terakhir tadi apa? Ya, panas bumi. Energi alternatif lain yang digunakan adalah panas bumi. Panas bumi adalah panas yang berasal dari panas yang ada di inti bumi. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, energi alternatif itu diantaranya ada matahari, ada angin, ada air, dan ada panas bumi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang keuntungan dan kerugian dari energi alternatif. Keuntungan dari energi alternatif ini, yang pertama itu, energi alternatif tidak mencemari lingkungan. Nah, yang kedua itu, energi yang dihasilkan itu sangat besar. Dan yang terakhir itu, energi alternatif ini tidak akan habis. Seperti matahari kan nggak habis-habis. Nah, itu adalah keuntungan dari energi alternatif. Nah, selanjutnya ada kerugian. Kerugian dari energi alternatif itu, yang pertama itu dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk memanfaatkan energi alternatif ini. Nah, yang kedua itu dibutuhkan teknologi dan pemikiran-pemikiran yang cukup rumit juga kita untuk memanfaatkan energi alternatif ini. Nah, masing-masing kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung bagaimana manusia itu memanfaatkannya. Sampai sini paham? Udah pada semangat ya, karena tadi udah tepuk semangat. Bagus kalau udah paham. Sekarang ibu tidak akan memberi tugas ya, karena minggu depan akan ada UAS. Jadi kalian fokus belajar ya. Pelajari apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Tono, kenapa itu? Kok sibuk sendiri? Udah siap-siap mau pulang? Jangan dulu ya, nanti dulu. Sebelum pulang, ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Iya, Putri? Betul. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu energi alternatif bisa disebut juga sebagai energi pengganti. Energi alternatif ini dibutuhkan untuk menggantikan energi yang biasa kita pakai selama ini, seperti bensin, minyak tanah, dan juga solar. Nah, energi alternatif ini diantaranya ada matahari, air, angin, dan panas bumi. Energi alternatif ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, oke, karena semuanya sudah paham dan mengerti, yaudah semuanya siap-siap mau pulang. Ayo, siap-siap. Ya, dimasukkan bukunya yang rapi. Mejanya dirapihkan. Nah, kalau ada sampah-sampah juga dipungut. Sekalian nanti dibuang ke kotak sampah di luar ya. Nah, karena semuanya udah rapi, sekarang kita tepuk jempol dulu ya sebelum pulang. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil.
Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Tanda tangan, tunduk pajah, mari kita berdoa. Ayo sekarang kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, karena sudah selesai pembelajaran, Ibu akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Belajar yang rajin ya.